Kita masuk kepada bab tentang mubtilat shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ada dua macam, yakni yubtilu shawab shaum la shaum nafsa. Ada yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Nah ini biasanya disebut dengan muhbitat, istilahnya muhbitat. Jadi pahala puasanya yang bisa batal atau hilang, tapi puasanya nggak batal. Nah maka nggak perlu qada. Ada juga yang justru membatalkan puasanya. Kalau sudah batal puasanya, otomatis pahalanya juga batal. Kalau dia ada tanpa uzur, maka wajib dia mengqada. Ya, jadi qada daripada puasa yang dia tinggalkan atau yang batal. Nah itu biasanya disebut dengan mufattirat. Jadi ada istilah mufattirat, ada istilah muhbitat gitu. Sama-sama artinya membatalkan. Cuma yang satu dipakai buat yang membatalkan pahala puasa, dan satu lagi dipakai untuk membatalkan puasanya. Nah, yang membatalkan pahala puasa itu ada beberapa. Nah, ini berdasarkan ada sabda Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi gak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuma lapar, haus. Lapar, haus sudah. Pahalanya gak ada, hilang. Itu dengan sebab apa? Bisa jadi yang pertama al-ghibah. Ghibah, ngomongin orang. Makanya kalau ngomongin orang, ya dosa puasa pahala puasa hilang, dosa kita dapat, plus dosa orang lain tuh yang kita omongin kelimpahan ke kita. Akhirnya kita yang rugi nih. Jadi dia kekikis dia, dosa dia tuh, dosa orang yang kita omongin. Kadang kan gak sadar, kadang tiba-tiba orang ngomongin ini bukannya gua ngomongin dia nih ya, itu bukan ghibah itu namanya. Itu udah pembukaan mau ngomongin orang itu, ya bukannya gua mau ngomongin dia nih, gitu. Itu maksudnya ujungnya apa? Ngomongin, yakni ghibah itu membicarakan aib orang lain di belakangnya, dan aib itu memang dikerjain sama itu orang. Tapi kalau seandainya di belakangnya nggak boleh, terus di depannya bagaimana? Ada orangnya nih, kita omongin nih dia begini, itu lebih parah namanya. Ya, kalau di belakangnya aja nggak boleh, yang dia nggak tahu, kalau dia tahu, nggak bisa berantem di tempat itu. Maka tidak diperkenankan tuh ghibah. Beda dengan kalau dia tidak mengerjakan tapi dijelek-jelekin, itu namanya fitnah. Fitnah dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Quran yang al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini bukan fitnah yang ini. Mau difitnah apa dibunuh? Mau difitnah apa dibunuh kira-kira? Dua-duanya kagak mau. Ya. Artinya ini fitnah yang di ayat ini al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu fitnahnya maksudnya asyirku billah, syirik kepada Allah lebih besar dosanya dibanding membunuh. Artinya apa? Kalau orang membunuh kemudian dia belum sempat tobat, meninggal, masih ada peluang ampunan Allah selama dia musyrik. Tapi kalau syirik, dia belum tobat, dia belum kembali kepada Islam, maka dia otomatis gak bakal dapat ampunan Allah. Udah, salah neraka udah bakal kekal di neraka. Tapi kalau orang yang membunuh, kalaupun dia tidak dapat ampunan Allah saat itu, dia masuk neraka tapi gak kekal. Ya, nanti bakal masuk ke surga ketika dosanya telah dibersihkan. Jadi itu fitnahnya lain ya. Jadi fitnah asadun dan qatli lebih besar dari membunuh,
Maksudnya fitnah dalam artian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ghibah. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada ghibah yang diperbolehkan. Jadi contohnya orang yang meminta fatwa atau minta tolong atau laporan ke polisi, pokoknya ke polisi, ini barang saya dicuri, apa siapa? Apa bulan ke polisi? Siapa namanya? Aduh, gak enak tergibah kita ini. Apalagi puasa gitu. Lakukan lempengan ini memang gak apa-apa sebut namanya. Karena memang kita mau meminta fatwa sekaligus minta bantuan. Dan disebut, kalau gitu gak selesai kalau masalahnya. Sebut namanya si bulan, sebut namanya siapa gitu. Atau wajkurab wa'arif wajkurab biskal mujahid, atau orang yang biasa dikenal dengan sebutan itu. Contoh-contoh nih, di itu dapat salam dari siapa? Dari Mamat. Mamat mana? Mamat Picek. Ya umpamanya nih, itu nyebut nama Picek kagak jadi ghibah. Kenapa? Karena orang kenal. Oh, Mamat Picek ini kawanannya itu gitu. Jadi karena emang udah dikenal. Kan ada orang sebutannya begitu ya. Ya, artinya namanya ada embel-embelnya gitu. Jadi orang sehingga kenal. Tetap dapat salam, Pak, dari mana? Udin kita. Kalau kita nggak mau Udin kita, si Anu berarti gitu. Kalau Udin mana? Udin ada dah, nggak tahu orang. Nah maka yang model begitu nggak jadi ghibah, gitu. Jadi itu diperbolehkan. Kemudian kalau wajkurah biskal mujahid, ketika menyebut orang yang memang udah terang-terangan buat dosa, nggak ada malunya. Apa namanya lagi bulan Ramadan, enak aja ngetot es, santai aja gitu, rokok, ya rokoknya lagi Marlboro, ya, wah cuek aja. Nah ini yang kayak gini boleh disebut namanya. No si rokok, itu boleh. Kenapa? Karena dia udah kagak ada malunya, udah cuek aja. Lah dari puasa pertama sampai kayak gini tetap aja rokok, santai, makan. Kadang bawa makanan ke dalam tempat kerja umpamanya, di sini mah nggak ada di sini. Di sini nggak ada semua. Sebenarnya. Jadi kalau yang model begitu dia terang-terangan berbuat maksiat, itu boleh disebut namanya. Biar kita hati-hati. Nanti jangan bergaul sama dia tuh, dia tuh begitu. Lagunya begitu, ya kelihatannya doang pakai peci. Begitu ada biduan sama tanjak juga. Umpamanya. Ya. Jadi itu ada bab-bab yang diperbolehkan kita menyebut nama orang lain dengan keburukannya, tetapi tidak dianggap ghibah. Gitu. Nah ini ghibah yang umum, yakni menyebutkan kejelekan orang lain di belakangnya, kemudian memang benar dia lakukan, itu bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang kedua an-namimah, ngomong adu domba, ngindahin omongan yang satu ke yang lain, tujuannya biar apa? Biar ribut, terjadi permusuhan. Nah ini namanya namimah, adu domba. Padahal dia yang ngomong, domba yang disalahin. Ya, jadi akhirnya dia ribut yang kedua. Nah ini tidak diperbolehkan, dan ini termasuk dosa besar. Ghibah juga dosa besar. Ya, namimah atau adu domba dosa besar. Bahkan ini salah satu penyebab banyaknya orang disiksa dalam kubur. Nah makanya dulu Nabi ketika jalan ke kuburan tuh ada 2 kuburan. Itu Nabi tahu ngucapin pelepah kurma yang masih basah. Kata Nabi, ini orang yang di kuburan ini lagi disiksa. Makanya dikasih pelepah kurma yang masih basah. Biar apa? Karena pelepah kurma yang masih basah ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Dan dengan tasbihnya kurma, pelepah kurma, insya Allah ini mayat diringankan siksaan, istirahat. Itu dengan sebab tasbihnya pelepah kurma. Lah hadisnya soalnya itu, ya artinya apa? Makanya orang nyekar nggak apa-apa.
Nah cuma kok masih basah, jangan udah kering. Ya, apa namanya taburin itu dalil nekar itu, sekaligus dalil tahlil. Itu tasbihnya ada kurma bisa meringankan siksa orang yang dikubur, apalagi tasbihnya kita gitu. Jadi bacaan tasbih, bacaan zikir manfaat berarti buat si mayit gitu. Makanya jangan buru-buru nyalain orang. Ya, jadi walhasil akhirnya ini yang satu, kenapa? Yang satu ini dia disiksa karena dia nggak perhatikan air kencingnya. Jadi air kencingnya nyiprat, bodoh apa? Istinjanya kagak bersih. Makanya kalau istinja buang air kecilnya tuh jongkok. Ya, biar kata kita bisa diri juga kencing, tapi yang bagus jongkok. Jongkok, kaki kirinya tuh betis sama pahanya nempel. Kebayang nggak kira-kira? Nah, dicontohin apa? Contohin kalingan. Ya, artinya nongkrong gitu. Kayak orang mau foto bola, pemain bola tuh foto kan, yang ininya nongkrongnya tegak nih betisnya. Ya, yang kanan, yang kirinya nekuk. Nah itu kayak gitu kurang lebih. Kemudian badan sedikit dibungkukan, dia keluarin tuh. Nanti sunnah istibro, dianjurkan istibro, dehem. Cuma dehemnya di perut, gitu di perut, bukan di apa namanya di kerongkongan doang, bukan, tapi dari perut didorong. Nah itu dehem yang dianjurkan. Ada dehem yang makruh, mungkin bisa haram, jangan lewat. Nah ini dehemnya diambil. Jadi dehemnya di perut. Kemudian ketika keluar, udah selesai nih pistol pegang, 2 jari aja, jangan rame-rame pegang. 2 jari urut dari pangkal ke ujung sambil istiqro tadi dehem. Gitu. Nah sunnah di kalau tidak salah ada di Fathul Qorib, pelintir dikit, kemudian setil pelan-pelan, jangan kencang. Ya bisa semangat udah. Jadi pelan-pelan aja. Nah itu biar irisin. Habis itu baru istinja, gitu. Baru disiram. Jadinya bersih nantinya. Karena apa? Kalau nggak begitu, itu bisa jadi netes lagi. Kalau nggak percaya, antum kencing diri, kemudian langsung aja cebok istinja. Habis itu taruh kapas di ujungnya tuh, di ujung apa namanya di lubang helmnya taruh. Ntar ketika sujud itu bisa netes itu, bisa basah lagi netes. Kenapa? Karena tidak bersih. Makanya yang bagus dia jongkok kemudian istibro. Ya, kalaupun nggak bisa, pokoknya karena tempat akhirnya diri, usahain jangan sampai nggak istibro. Dehem, terus kemudian diurut. Nggak usah kencang dehemnya. Ada itu nggak usah. Pelan aja dari perut, yang penting didorong. Yang bagus begini, napas. Begitu mau ngeluarin napas dorong, gitu. Jadi apa namanya dorong. Mungkin ada yang mau praktekin kan? Ya, ya jadi kira-kira begitu ya gambarannya, sehingga nanti kita aman tuh dari apa namanya cipratan najis atau tetesan air najis, sehingga nanti insya Allah selamat dari azab kubur. Nah yang satunya lagi disiksa karena namimah, karena mengadu domba. Ya baik, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah ini ya kita ada waktu untuk sejenak selonjor ya, maka kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim.